Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk segala kebaikan-Mu yang tidak bisa kami gambarkan dengan kata-kata kami sendiri, tapi hanya dapat kami lihat dari setiap fakta kebenaran yang nyata di dalam firman-Mu. Dan terima kasih pada pagi hari ini ya Tuhan, semua orang-orang kudus-Mu yang selalu rindu untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan bertanggung jawab di dalam kehidupan mengiring Tuhan dalam iman yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Kesetiaan-Mu ya Tuhan menjadi patron, gambaran yang memberikan kami kehidupan yang lebih jelas lagi untuk masa depan kami. Terima kasih, kami sambut semua panggilan Kristus bagi kami untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik, sekali lagi saya menyapa kita juga yang mengikuti dari live streaming Facebook maupun dari YouTube dan juga melalui Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, baik, salam saudaraku. Baik, kita lanjutkan lagi. Saudaraku, kemarin kita sudah bersama-sama melihat bagaimana perbedaan yang begitu nyata, saudara-saudara, pengenalan kita akan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di masa kasih karunia ini adalah merupakan satu hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kita hanya melalui iman. Dan saudara, ini merupakan bagian-bagian yang sangat krusial untuk saudara bisa tangkap dan pahami supaya kedepannya ketika saudara-saudara ingin menarasikan, mendeskripsikan kesaksian saudara dan saya tentang Injil Kristus, kita sudah mempunyai satu keyakinan yang utuh, ya, mempunyai backup, ya, yang kuat untuk mempertanggungjawabkan iman dan kebenaran yang kita sudah terima bersama-sama. Ya, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita sudah menerima keutuhan daripada berkat dan kuasa, ya, serta kemuliaan yang ada pada Yesus Kristus menjadi warisan kita bersama. Nah, saudara-saudara, di zaman sekarang yang syarat dengan informasi teknologi, ya, di mana semua orang saat ini, Bapak Ibu Saudara, bisa belajar apa saja yang ingin dipelajari, ya, melalui internet, ya, Bapak Ibu Saudara. Semua orang saat ini bisa merasa sudah menjadi orang yang pintar gitu, ya, yang sudah banyak tahu. Dan karena itu sering kita jumpai enggan, ya, orang-orang untuk mau mendengarkan ajakan kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan karena merasa bahwa orang itu sudah tahu, ya, sudah banyak tahu, ya, dan merasa bahwa dia tidak menganggap kita ini sebagai orang yang bisa dijadikan narasumber yang sahih, narasumber yang
accountable, ya, narasumber yang dianggap layak untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita harus memperlengkapi diri kita dengan keutuhan daripada pengetahuan akan kebenaran Kristus, supaya apa, saudara? Supaya saudara dan saya berani, ya, mempunyai keberanian untuk menyaksikan Injil Kristus, menyaksikan kasih karunia-Nya tanpa rasa takut dan gentar. Karena mungkin orang-orang di zaman sekarang ini mempunyai akses yang mudah untuk memperoleh pengetahuan dan mempunyai, ya, bahkan gelar-gelar, ya, gelar-gelar akademik, ya, Bapak Ibu Saudara, ada yang S1, S2, S3, profesor dan seterusnya. Sehingga saudara, kalau kita lihat orang-orang di dunia ini menganggap bahwa kalau dia sudah mencapai satu tingkat pendidikan tertentu, dianggapnya kelasnya sudah di atas, sudah sudah mendapat pengakuan, ya. Nah, tapi saudara-saudara, semuanya itu, ya, bukanlah merupakan validasi terhadap kebenaran pengenalan akan Kristus, apa yang dicapai oleh manusia di dalam ilmu pengetahuan, saudara-saudara, bukanlah merupakan satu faktor yang memvalidasi, ya, bahwa seseorang itu sudah pasti mengenal Allah dengan benar, ya, mengenal Kristus Yesus dengan benar. Nah, sekalipun itu dalam ruang lingkup keagamaan atau bahkan di dalam kekristenan, saudara-saudara, tidak ada jaminan bahwa seseorang yang sudah mempunyai gelar akademik, ya, sudah studi Alkitab dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara, sudah menjadi orang-orang yang disebut hamba Tuhan, ya, para pendeta dan pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku, hal-hal itu menjadi jaminan bahwa orang-orang tersebut sudah mengenal kebenaran kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, sama halnya dengan keadaan di mana orang-orang Israel dahulu, saudara, ketika Yesus datang lahir di tengah-tengah umatnya Israel, di sana sudah banyak ahli-ahli agama, ahli Taurat, Farisi, dan pemimpin-pemimpin agama yang sangat dihormati di masyarakat umum. Dan saudara-saudara, kita lihat justru orang-orang yang merasa dirinya sudah mempunyai titel, ya, mempunyai pendidikan yang tinggi, ya, tidak ada yang salah dengan itu, Bapak Ibu Saudara, tetapi itu akan menjadi keliru kalau dianggap bahwa kedudukan-kedudukan itu, ya, jabatan-jabatan itu dianggap sudah menjadi satu tanda otoritas daripada seseorang sudah pasti mengerti akan rahasia Kristus. Belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus contohnya, ya, Saulus itu adalah pemimpin tertinggi, orang yang paling cerdas, ya, di antara orang pemimpin-pemimpin sezamannya. Dia orang yang paling dihormati, ya, dan dia orang yang paling saleh hidupnya, ya, saudara-saudara. Dia seorang ahli Taurat, dia Farisi, ya, tetapi ketika diperhadapkan kepada kebenaran Injil kasih karunia Allah, dia katakan bahwa semua yang dia peroleh dahulu sebelum mengenal Kristus dengan benar itu adalah sampah, ya, itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak mendapat nilai, ya, di hadapan Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka pengenalan, ya, Allah kepada kita. Jadi pertama-tama bukan lagi sekarang kita memahami
pengenalan kita kepada Allah, tetapi bagaimana pengenalan Allah kepada kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi sama seperti kita, masyarakat Indonesia pasti mengenal Bapak Presiden kita kan, Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran. Tapi saudaraku, itu tidak mempunyai pengaruh terlalu signifikan bagi kehidupan saudara dan saya sehari-hari. Walaupun kita mengenal presiden kita, mengenal presiden Amerika, mengenal presiden negara Israel, mengenal presiden negara Inggris, Australia, dan seterusnya. Tapi kalau mereka tidak mengenal kita, kalau presiden kita tidak mengenal kita secara pribadi, ya saudara, tidak ada pengaruh yang terlalu signifikan yang sangat berarti untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau presiden misalnya mengenal kita, wakil presiden mengenal kita, nah Bapak Ibu Saudara, disitulah ada harapan, ada kesempatan untuk bisa melakukan bersama-sama, ya, sesuatu yang barangkali mempunyai nilai yang lebih besar. Nah, saudaraku, demikian kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan yang mau kita perkembangkan di dalam kesadaran kita, di dalam respon kita kepada Tuhan adalah bagaimana kita selalu ingin meninggikan, ya, ingin menggaungkan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Allah mengenal kita, ya, bagaimana kita dikenal oleh Allah, ya, sehingga sekarang kita mengerti dan kita makin mengenal Dia, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah lihat bahwa kalau umat Israel, bangsa Israel itu dikenal, dikonfirmasi kebenaran Allah yang ada pada mereka atau kebenaran mereka adalah dari perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Ya. Jadi, saudara, oleh karena apa? Karena sistem pengenalan yang diberikan oleh Allah kepada umat Israel adalah melalui berbagai tanda-tanda, mujizat-mujizat, ya, penyembuhan-penyembuhan, bahasa roh, dan seterusnya. Tetapi berbeda, tidak demikian dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Paulus mengatakan kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Amin. Sistem kepercayaan itulah yang saat ini digodok oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, setiap orang yang percaya. Dan oleh karena itulah, saudara-saudara, ya, kalau kita lihat sekarang ini di dalam kekristenan mencoba untuk menarik, ya, menarik apa-apa yang ditetapkan oleh Tuhan, ya, sebagai berkat-berkat duniawi, berkat-berkat yang nyata secara jasmani dan secara kasat mata dikaruniakan kepada umatnya Israel. Nah, di dalam kekristenan mencoba untuk memaksa hal itu harus terjadi sebagai tanda kita mengenal Tuhan, ya, saudara-saudara. Tetapi tidak demikian, saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 4 ayat 5 kemarin kita sudah dengar bersama bahwa dikatakan, tetapi siapa yang tidak bekerja namun percaya, ya, kepada Allah yang membenarkan setiap orang yang berdosa, maka imannya itu diperhitungkan menjadi kebenaran. Amin. Nah, oleh sebab itulah, saudaraku, kebenaran di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 dan 9 akan menjadi, ya, satu bagian berkat yang sangat akan tertanam dalam-dalam di hati saudara dan saya, ya,
akan begitu membekas di hati kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikatakan di Efesus 2 ayat 8 dan 9 oleh Rasul Paulus, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara-saudara, pertama-tama Allah mengenal kita bukan karena sudah begitu hebat perbuatan-perbuatan kita seperti yang diyakini oleh banyak orang di luar sana. Ya, bahwa melalui action mereka, ya, melalui penampilan, performance yang mereka tampilkan, mereka berpikir bahwa dengan itulah Allah mengenal diri mereka. Tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Sudah dikatakan bahwa keselamatan kita bukan karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Allah tidak mengenal, ya, Allah tidak terlalu mengenal perbuatan-perbuatan kita itu sebagai sesuatu yang hebat di hadapannya, Bapak Ibu Saudara. Yang hebat itu adalah apa yang dilakukan oleh anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Itu yang hebat, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang hebat penampilan-penampilan manusia, ya, pencapaian manusia, ya, saudara-saudara. Manusia tidak dikenal oleh Allah melalui gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung bertingkat, ya, melalui jalan-jalan raya, Bapak Ibu Saudara, melalui transportasi yang hebat, yang dengan kecepatan tinggi, ya, Bapak Ibu Saudaraku, melalui tempat-tempat wisata yang indah, ya, melalui karya seni yang dibuat oleh manusia, yang disebut dengan keajaiban-keajaiban dunia. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak mengenal manusia dengan karya-karya seperti itu. Jadi keliru, Bapak Ibu Saudara, kalau orang saat ini mengatakan bahwa dia melalui segala sesuatu manusia bisa mengenal Allah, ya, dengan benar. Kalau dikatakan manusia bisa hatinya terpanggil, ya, hatinya terpanggil ingin mengenal Allah dengan benar melalui berbagai ciptaan Tuhan, langit, ya, yang biru, ya, pelangi yang indah, ya, lautan yang luas, lautan dan samudra yang luas, dan segala ciptaannya, manusia bisa terpanggil melalui semua itu, hati nuraninya untuk mencari kebenaran. Ya, itu benar, Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam objek-objek itu, ciptaan-ciptaan itu, bukan di situ Allah meletakkan pengenalan akan dirinya, ya, yang benar bagi manusia, ya. Tetapi saudara, kita sudah membaca di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 bahwa di dalam Dia, di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Amin. Jadi itu prosedur, ya, standar operasional sistem, ya, untuk mengenal dan dikenal oleh Allah adalah karena kita manusia mau membuka telinga kita untuk mendengar, membuka telinga kita lebar-lebar untuk mendengarkan, yaitu Injil keselamatanmu, ya, tentang salib Yesus Kristus, kematiannya dan kebangkitan, penguburannya dan kebangkitannya, yang telah mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya, dan ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Itulah, ya, pengenalan Allah atas diri kita. Jadi saudara-saudaraku, mari kita lihat lagi di dalam Titus pasal 3, ya, supaya saudara-saudara juga mendapatkan memperoleh ayat-ayat firman Tuhan yang relevan dengan tema yang kita bicarakan ini, ya, pengenalan Allah akan hidup kita, ya. Di dalam Titus pasal 3 ayatnya yang kelima, ya, dikatakan, saudara-saudara, Titus pasal 3 ayatnya yang kelima, ya,
Saya akan membacakan untuk kita Titus pasal 3 ayatnya yang Titus pasal 3 ayatnya yang kelima, dikatakan demikian. Dari ayat 4-nya yang akan saya baca. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jelas ya Bapak Ibu Saudara? Jadi ada di situ satu bentuk kalimat penyangkalan. Ya, kalimat penyangkalan yaitu ya pada waktu itu kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, sebagaimana yang diyakini oleh hampir semua agama di dunia ini, bahwa dengan perbuatan-perbuatan baik itulah mereka menganggap bahwa Tuhan mengenal mereka. Ya, tetapi di dalam kebenaran kasih karunia Allah, rahasia Allah, ya, dikatakan bahwa pada saat itu Allah menyelamatkan kita, mengenal kita, ya, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, di sini dalam terjemahan Alkitab yang berbahasa Inggris tidak disebutkan oleh permandian. Tidak ada permandian di situ Bapak Ibu Saudara. Yang ada adalah oleh pembasuhan. Ya, pembasuhan, pembaharuan, ya, regeneration, dan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, disitulah diperbaharui oleh Allah. Ya, hidup kita yang lama, ya, Saudara, diputuskan dan ditanggalkan, dan kemudian kehidupan yang baru, kehidupan yang kudus dikenakan, ditanamkan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Amin. Nah, itulah saudaraku, pertama-tama bagaimana Allah mengenal kita, saudara-saudara, ya. Nah, kita lihat lagi di dalam 2 Timotius pasal 1. Ya, saya harus mengajukan beberapa ayat Alkitab untuk bisa mendukung keyakinan saudara dan saya, ya, terhadap kebenaran kasih karunia Allah ini. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-9, ya, 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-9. Saudara, akan saya bacakan. Di sini dikatakan 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-9. Ya, demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-9. Dialah yang telah menyelamatkan kita, Yesus Kristus, Allah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, panggilan Tuhan kepada kita, saudara-saudara, panggilan yang kudus. Amin. Bukan panggilan berdosa, saudara-saudara. Sebagaimana orang-orang lebih senang mereka dipanggil orang berdosa, ya, mengakui diri mereka orang berdosa, dibandingkan dengan panggilan kudus, ya, mereka lebih senang, lebih bangga mengaku diri mereka orang-orang berdosa. Tetapi saudaraku, kalau kita tahu bagaimana panggilan Kristus akan pengenalan kita, bagaimana kita mengenal Dia dan bagaimana Kristus Yesus mengenal kita, ada di dalam sebuah panggilan yang kudus. Amin. Bukan di dalam panggilan keberdosaan, tapi di dalam panggilan yang kudus, ya, yang bukan berdasarkan perbuatan kita,
tetapi berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya yang dikaruniakan di dalam Kristus Yesus melalui kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Bahkan itu telah ditetapkan oleh Allah sebelum permulaan zaman sebagai cara hidup, way of life daripada setiap orang yang percaya kepadanya di zaman kasih karunia ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi melalui apa Bapak Ibu Saudaraku? Inisiasi daripada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika anak lahir, ketika seorang bayi lahir, sering kalau kita lihat di media-media sosial, Bapak Ibu Saudara, dikatakan dokter itu mengambil anak itu, sesudah dilahirkan ibunya, anak itu diletakkan di dekat daripada ibunya, sesudah begitu lahir langsung dikasih ke ibunya, diperdekatkan, saudaraku, ditaruh dekat ibunya, untuk menginisiasi anak itu, Bapak Ibu Saudaraku, dengan ibunya, ibu kandungnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi tidak bisa kita katakan bahwa seorang anak itu pertama-tama lebih duluan mengenal ibunya daripada ibunya mengenal dia. Yang mana yang duluan, Bapak Ibu Saudara? Anak yang lahir yang mengenal ibunya duluan, atau ibunya yang mengenal anak itu yang lahir itu, Bapak Ibu Saudara? Tentu saja ibu yang melahirkannya yang duluan mengenal anak itu. Dan kemudian seiring dengan waktu, dalam pertumbuhan anak itu, tumbuh kembangnya, kemudian anak itu semakin mengenal ibunya, mengenal orang tuanya, bapak dan ibunya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya, saudara, kita lihat berkali-kali, berulang-ulang, Rasul Paulus selalu menyatakan bahwa pengenalan Allah akan diri kita. Amin. Saudara, pengenalan Allah akan diri kita di dalam Yesus Kristus sebagai anggota tubuh Kristus. Disitulah saudara-saudara dan saya bisa memahami betapa Allah, betapa Tuhan kita begitu mengenal diri kita. Amin. Dia sangat mengenal diri kita, sama seperti kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita bisa perbandingkan, anak-anak kita kan belum tentu begitu mengenal orang tuanya, dalam arti kemauan-kemauan, keinginan-keinginan daripada orang tua terhadap anak-anak itu belum tentu mereka begitu memahami dengan sepenuhnya. Tapi kita sebagai orang tua, pasti kita memahami karakter daripada anak-anak kita, kan? Bapak Ibu Saudara, kita tahu anak yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Pasti sebagai orang tua kita mengenal karakter-karakter, sifat-sifat, dan kemauan-kemauan daripada anak-anak itu yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kebenaran iman kita, saudara, Allah itulah yang paling mengenal diri kita. Amin. Sama seperti itu, Allah itulah yang paling mengenal diri kita. Dan kita dikenali di dalam Yesus Kristus. Allah tidak mengenal manusia di luar Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Roma pasalnya yang ke-8, coba kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-8, saudara-saudara, kita harus mencatat ayat-ayat firman yang kita sudah dengar selama ini, hubungannya dengan apa, dan makna daripada ayat-ayat firman itu apa. Saudara dan saya harus mempunyai catatan supaya sewaktu-waktu ketika saudara ingin berbagi kebenaran kepada orang lain, saudara tidak akan mudah begitu saja memakai imajinasi sendiri, tapi menjelaskan kebenaran menurut firman itu sendiri, Bapak Ibu Saudara.
Roma pasal 8 dikatakan di ayatnya yang ke-9, tetapi Roma 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Saudaraku, jadi kalau orang mengaku percaya Yesus, dia tidak tahu apakah dia sudah termeterai Roh Kudus atau tidak. Bapak Ibu Saudaraku, berarti dia tidak tahu apakah Allah sudah mengenal dirinya. Ya, dia tidak tahu apakah Allah sudah mengenal dirinya, dan dia juga tidak tahu apakah dia sudah mengenal Allah dengan benar. Nah, tapi di sini Saudaraku, di ayatnya yang ke-15 kita lihat Roma pasal 8. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi yang berintensi, yang memampukan kita saudaraku, ya mengenal Allah adalah karena roh itu, Roh Kuduslah yang menolong kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita berseru, ya Bapa. Ya, amin. Nanti Bapak Ibu Saudaraku, ya di hari-hari kemudian, besok dan seterusnya kita akan bisa melihat perbedaan bagaimana orang Israel diajar oleh Tuhan Yesus dengan doa Bapa kami. Itu hal yang berbeda Bapak Ibu Saudaraku, ya. Mengapa orang Israel bisa memanggil Elohim, Yahweh itu adalah Bapa? Ya, tentu itu berbeda dasar daripada firman kepada mereka, karena kovenan perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, maka orang-orang Israel itu berani mengatakan Allah itu adalah Bapa mereka. Tapi kita Bapak Ibu Saudaraku, ya, hal yang berbeda, ya, bahwa kita bisa memanggil Bapa kepada Allah Pencipta, kepada Yesus Kristus, tidak bisa lepas dari peristiwa kematiannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, besok dan seterusnya kita akan melihat itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat 16 dikatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang sangat luar biasa. Jadi di sini kita lihat bahwa bagaimana Allah mempunyai inisiatif pertama-tama. Amin. Mempunyai inisiatif pertama-tama untuk menginisiasi, memperkenalkan dirinya kepada kita, sehingga kita mengenal dia. Dan hal yang sama Bapak Ibu Saudara, dalam proses menjalani pertumbuhan iman kita ini pun, saudaraku, tanpa konfirmasi dari Allah sendiri kepada kita melalui firman-Nya, tidak ada pertumbuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada pertumbuhan iman yang dikejar dengan usaha sendiri, ya, dengan kemampuan sendiri, dengan imajinasi hayalan kita sendiri. Tidak bisa kita bisa mengenal kasih karunia Allah yang panjang, lebar, tinggi, dan dalam, dan luas. Hanya karena inisiatif daripada Allah sendirilah, melalui kebenaran firman-Nya, kita bisa mengenal Dia lebih dalam, lebih jauh, dan lebih luas lagi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk kita lihat bahwa sama seperti kita, saudara, sebagai anak-anak di dalam keluarga kita, anak daripada orang tua kita, kita seiring dengan bertambahnya kedewasaan kita, maka pengakuan kita, ya, di dalam identitas dari keluarga kita akan semakin bertambah-tambah seiring dengan kedewasaan kita. Sama seperti itu Bapak Ibu Saudara di dalam keluarga Allah. Saudara-saudara dan saya harus, ya, bisa menyaksikan siapa saudara di dalam Kristus dan bagaimana saudara bisa menjadi anggota keluarga Allah, dan apa-apa saja yang ada pada
kehidupan bersama keluarga Allah, yaitu kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, saudara harus sanggup menyaksikan itu kepada orang lain. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya pengekor, bukan hanya pengikut begitu saja. Saudara-saudara dan saya tidak mempunyai satu kemampuan untuk mendelivery, untuk menyaksikan apa-apa saja pengharapan yang ada pada Kristus Yesus yang kita miliki saat ini. Saudara dan saya harus belajar terus sehingga mempunyai kemampuan untuk menyaksikan itu kepada orang lain. Ya, saudara. Ya, sehingga saudara-saudara, maka kita sekarang mengerti mengapa kita harus belajar terus akan pengetahuan akan kebenaran, supaya saudara dan saya bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita, saudara-saudara, menyaksikan pengenalan Allah akan diri kita, dan bagaimana kita memahami akan pengenalan kita kepada Allah yang hidup, kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka pada pagi hari ini kita akan terus bersyukur kepada Tuhan, sebab pengenalan Dia, pengenalan Kristus, pengenalan Allah akan diri kita adalah merupakan sumber daripada pengetahuan kita untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetaplah setia dan terus penuh semangat, meyakinkan diri saudara dengan setiap firman kebenaran, bahwa pemeliharaan kasih Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita akan menjadi motivasi yang terbesar bagi kita untuk selalu hidup bersemangat, mengerjakan semua tanggung jawab, dan menghadapi berbagai persoalan-persoalan dalam kehidupan kita ini dengan satu keyakinan bahwa dikatakan tadi, Allah mengaruniakan kepada kita bukan roh yang membuat kita takut lagi, tetapi Allah mengaruniakan kepada kita roh yang membangkitkan keberanian iman dan kasih dan ketertiban hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami membutuhkan waktu yang cukup banyak, yang cukup panjang untuk kami terus bisa menelusuri setiap pengenalan akan Tuhan atas diri kami di dalam kasih karunia-Mu yang begitu besar, dan bagaimana kami akhirnya mengenal Engkau sesuai dengan apa yang Engkau nyatakan di dalam kebenaran firman kasih karunia-Mu, supaya kami semua orang-orang kudus-Mu bisa beradaptasi, menyesuaikan seluruh perkataan-perkataan, seluruh tindakan-tindakan kami, dan cara berpikir kami, pola-pola di dalam keputusan, dan juga pilihan-pilihan yang kami buat setiap hari, ketika pun kami harus menghadapi berbagai macam keadaan yang sulit di dalam berbagai hal kehidupan dan kebutuhan yang harus kami perjuangkan. Dan kami percaya bahwa dengan pengenalan akan setiap hikmat yang Tuhan karuniakan bagi kami melalui kebenaran firman-Mu, kami akan dapat berkeputusan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bukan lagi mengandalkan diri kami sendiri, tetapi kami menaklukkan segala keinginan kami, menaklukkan segala kehendak kami, menaklukkan segala angan-angan dan cita-cita kami semua di atas kebenaran dan kehendak daripada Roh Kudus. Kami percaya bahwa pengenalan akan Allah kepada diri kami yang akan membuat kami menjalani kemampuan untuk menjalani proses bagaimana kami semakin mengenal Engkau adalah gambar daripada kehidupan kami yang penuh kemuliaan dan kemenangan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua saudara-saudara kami yang terhubung melalui live streaming Facebook maupun melalui YouTube dan melalui Zoom meeting kami pada pagi hari ini.
Ya, kami mohon kiranya Tuhan yang terus memberkati semua saudara-saudara kami dengan segala berkat surgawi-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin, terima kasih saudara-saudaraku, selamat pagi. Salam sehat buat kita semuanya, tetap semangat-semangat. Tuhan memberkati, shalom.